Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selamat siang untuk penguji yaitu Ibu Dr. Muji Estiningsih, dan untuk selaku coach yaitu Bapak Satya Aryandaru, dan selaku mentor yaitu Bapak Zanur Amir. Di sini saya akan memaparkan hasil dari rancangan aktualisasi saya yang berjudul penyimpanan dokumen laporan hasil pemeriksaan Inspektorat melalui media penyimpanan dalam jaringan dan luar jaringan di Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Ya, saya akan mulai dari latar belakang, yaitu tidak dapat menemukan arsip secara cepat ketika dibutuhkan. Belum ditempatkan pada almari arsip sehingga menjadi rusak dan kotor. Penyimpanan arsip yang terkadang lupa dikembalikan, penambahan volume arsip yang tidak sebanding dengan persediaan ruang penyimpanan. Semua ini merupakan keresahan dari kita bagian evaluasi dan pelaporan, sebab arsip ini sangat rahasia, namun penanganannya kurang maksimal. Tujuan dari laporan aktualisasi saya yakni memberikan kemudahan dalam penyusunan atau penampilan laporan-laporan kearsipan yang dibutuhkan. Dengan terhubungnya ke dalam jaringan, maka pengguna bisa memakai sistem tersebut secara multi-user yang sudah terdaftar. Ini maksudnya beberapa email yang sudah saya kaitkan nantinya akan bisa mengakses, tidak dengan mudah orang lain mengaksesnya. Terus fasilitas pencarian dokumen yang cepat. Sudah kita ketahui bahwa dengan menggunakan digitalisasi akan lebih cepat dan mudah. Diterapkannya nilai-nilai dasar PNS yang terdiri atas akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang diharapkan target dari setiap kegiatan dapat tercapai. Isu yang diangkat yaitu penyimpanan dokumen laporan hasil pemeriksaan di Inspektorat masih menggunakan penyimpanan dokumen cetak. Yang kedua, penggunaan media penyimpanan melalui dalam jaringan dan luar jaringan dalam mengakses dan penyimpanannya. Nah, kegiatan aktualisasi yang saya kerjakan selama habituasi yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan inspektur pembantu wilayah atau yang biasa disebut Bapak Irban. Yang kedua, pengumpulan data soft file dan hard file LHP yang sudah bertanda tangan namun belum terjilid dari setiap Irban. Penyiapan media penyimpanan dengan Dropbox dan hard disk. Penyusunan folder penyimpanan masing-masing Irban untuk dimasukkan ke dalam Dropbox dan hard disk. Mensosialisasikan terkait gagasan metode penyimpanan dokumen menggunakan Dropbox dan dengan mentor, staf evalab, dan perwakilan Irban wilayah. Evaluasi tahap akhir mengenai penerapan penyimpanan dalam Dropbox dan penyimpanan dalam hard disk. Yang pertama yaitu konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan inspektur pembantu. Nah, di sini untuk mentor kita menetapkan aplikasi Dropbox dan menggunakan hard disk sebagai media penyimpanan LHP. Untuk Irban meminta atau mendata admin terkait aplikasi Dropbox nantinya, yang emailnya akan dikaitkan nantinya. Nah, seperti ini data admin yang saya dapatkan dari Irban wilayah masing-masing. Analisis dampak yang terlaksana yaitu masalah dapat teridentifikasi dengan baik, komunikasi berjalan dengan lancar, kemudian peserta, mentor, pihak terkait dapat bersama-sama mengidentifikasi permasalahan. Masalah-masalah teridentifikasi akan dapat secara efektif dan efisien dirumuskan solusinya. Dapat didiskusikan dengan baik antara pihak dan terkait, yaitu dengan mentor dan Irban wilayah. Mengutamakan kejujuran dalam mengutarakan pendapat. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pengumpulan dokumen LHP Inspektorat. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah contoh mendigitalisasikan LHP dengan cara memindai buku cetak. Nah, di sini saya
mengalami kendala, yaitu ternyata sepulang dari aktualisasi di Jogja semuanya sudah dalam bentuk jilitan buku, sehingga kita kesulitan, membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, untuk yang sebelah sini yaitu pengumpulan soft copy yang belum bertanda tangan. Ini bertujuan untuk ketika ada filenya, nah ada berkas yang sudah jadi untuk memvalidkan saja, seperti itu. Analisis dampaknya yaitu bertanggung jawab penuh dalam tugas yang dikerjakan, menjaga kerahasiaan dalam melakukan evaluasi dokumen, membutuhkan kerja keras dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang telah diberikan. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan pembuatan media penyimpanan dokumen. Alasan memilih Dropbox sebagai media penyimpanan adalah memiliki fitur yang namanya file atau folder sharing yang bisa dibagikan ke beberapa user, di mana satu folder tersebut dapat diakses oleh banyak pengguna, tidak harus online saat ingin membaca atau mengunduhnya. Terdapat indikator terkirim saat mengunggah. Pertama, kita harus membuat akun email untuk kita masuk ke Dropbox. Yang kedua yaitu kita membuat akun di Dropbox itu tersendiri. Nah, di sini analisis dampak yang terlaksana yaitu memberikan ide kreatif dan bertanggung jawab atas yang sudah dibuat, cermat dalam membuat metode baru agar dapat dilaksanakan secara terus-menerus, memberikan inovasi baru pada instansi yang dalam penyimpanan arsip secara elektronik, berani membuat penyimpanan arsip berbasis online dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Kegiatan penyusunan dokumen, penyusunan folder yang paling sederhana menggunakan struktur berbasis project atau klien. Setiap proyek atau klien jika di inspektorat disebut dengan objek pemeriksaan. Nah, indikator seperti ini yang saya maksud yang ada di Dropbox. Saya sudah mencoba di beberapa folder aplikasi Dropbox yang memiliki indikator seperti ini. Jadi kita tahu mana yang sudah terkirim, mana yang gagal, sehingga kita dapat mengontrol dia itu memang benar-benar tersimpan atau belum. Nah, ketika kita mengarsipkan sesuatu, semua harus ada berita acara. Nah, ini adalah berita acara ketika saya telah mengunggah atau mendigitalisasikan sebuah arsip. Analisis dampak yang sudah terlaksana yaitu bertanggung jawab atas penyusunan dokumen, memusyawarahkan ide penyusunan yang akan dilaksanakan, mempertanggungjawabkan format penyusunan yang telah dilakukan, berorientasi pada mutu dan mengacu pada peraturan yang telah dilakukan, membuat susunan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kegiatan sosialisasi terkait penyimpanan secara elektronik. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, kita mengundang perwakilan Irban wilayah untuk mengetahui tutorial singkat dalam penggunaan Dropbox. Sebab di sini Dropbox sudah saya buat, mereka tinggal menggunakan saja, tinggal mengaplikasikannya saja. Jadi di sini saya nanti akan pada sosialisasi ini saya hanya mengajarkan bagaimana cara mereka mengunggah, mengunduh, dan mengeditnya, seperti itu. Nah, penyimpanannya nanti itu kurang lebih akan 2 tahun di Dropbox. Setelah itu saya ganti dengan yang baru. Jadi yang di Dropbox itu akan selalu mendapatkan yang terupdate, seperti itu. Nah, alur bekerja kita di inspektorat itu nanti seperti ini. Pemeriksa melakukan pemeriksaan ke OBRIK. Setelah itu akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan nanti akan dikirim ke bupati. Setelah kirim bupati, nanti akan ditunggu sampai persetujuan itu turun lagi ke inspektorat. Nah, setelah turun dari inspektorat, sembari kita menunggu print 4 atau menggandakan laporan tersebut, kita memindai laporan tersebut. Setelah memindainya, kita mengklasifikasikan sesuai dengan pemeriksaan kita. Setelah kita
selesai mengklasifikasikannya, yaitu mengupload ke Dropbox dan menyimpannya di hard disk. Seperti itu. Nah, ini selama ini belum ada SOP-nya sehingga masih saya buat tutorial singkatnya. Mungkin nanti kedepannya bisa dibuatkan SOP yang lebih terstruktur lagi. Nah, untuk ini kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan evaluasi akhir. Evaluasi akhir di sini saya mengangkat yaitu aksesibilitas, yaitu kegiatan yang menjelaskan seberapa baik sebuah aplikasi dalam aksesnya. Nah, Dropbox ini akan sangat memudahkan kita, yaitu kita dimudahkan dalam mencari sebuah dokumen arsip LHP. Kenyamanan, yaitu bagian yang menjelaskan tentang bahwa Dropbox sudah nyaman untuk dibaca, mudah untuk dimengerti saat mengakses. Konten, yaitu bagian yang menjelaskan tentang isi dari Dropbox yang haruslah menarik, relevan, dan sesuai dengan target penggunaan, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini hambatan yang saya ceritakan di awal tadi, yaitu dokumen sudah terjilid atau terbentuk buku sehingga memindaian menggunakan smartphone dengan memakai aplikasi Cam Scanner. Dan keterbatasan waktu untuk memindai dokumen sehingga masih ada yang belum terunggah masuk ke dalam daftar kekurangan. Nah, nanti itu ada beberapa dokumen yang memang belum selesai saya pindai sebab dia terlalu banyak dan waktunya sudah overload. Kita sudah akan berangkat ke Jogja pada saat itu. Kesimpulannya yaitu seluruh kegiatan pada rancangan aktualisasi telah dibuat dan dilaksanakan, walaupun belum maksimal, soalnya terkendala tadi. Terlaksananya penyimpanan dokumen arsip LHP secara elektronik dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi. Terlaksananya aktualisasi selama di Inspektorat telah memenuhi nilai dasar-dasar profesi ASN, yaitu aneka. Penghayatan nilai-nilai aneka dapat membentuk ASN profesional di bidangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya akan tunjukkan ketika nanti saya sudah mendownloadkan Dropbox pada komputer masing-masing Irban. Nanti yang terlihat itu akan seperti ini. Akan muncul nama Dropbox di samping sini dengan centang hijaunya. Saya memberi nama pemeriksaan tahun anggaran 2018 sebab saya memberi batasan kali ini adalah di tahun 2018. Pemeriksaan di tahun anggaran 2018. Di sini akan saya buka. Nah, desa yang paling banyak kekurangannya yaitu di desa ini, karena desa di Kabupaten Mojokerto ini sangatlah banyak dan hampir semua diperiksa, beberapa di Monef. Nah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.